Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Turun aja, turun. Ini turun. Biar makan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para umara yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini kita dapat melakukan satu acara yang Allah ridha, Allah suka, Allah cinta, yaitu majelis taklim. Majelis yang membahas tentang ilmu-ilmu agama Allah. Ini kurang banyak gurunya ini. Gurunya bersebar-sebar. Satu sini, satu di tengah, satu jangan di belakang. Gurunya ikut duduk di tengah-tengah anak-anak. Di tengah-tengah anak-anak gurunya. Ya, situ duduk tengah-tengah. Maju anak-anak, rapat-rapat ke depan. Maju-maju. Ada tempat untuk ibu-ibu. Ayo, maju rapat-rapat ke depan. Rapat-rapat, rapat-rapat. Ya, maju rapat-rapat. Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, la yaqaudu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum kalau mereka duduk rapat-rapat, mereka mengingati Allah, membicarakan agama Allah, membicarakan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, illa haffathumul malaikah, maka malaikat-malaikat turun memayungi mereka dengan sayap-sayapnya, panggil memanggil sesama mereka, bersusun-susun sampai ke langit dunia. Majelis kita ini dipayungi malaikat sampai ke langit dunia. Artinya lebih banyak malaikatnya yang datang daripada orang yang datang pada siang hari ini.
Wa ghashiyatuhumur rahmah. Mereka disirami oleh Allah dengan rahmat, kasih sayang. Jadi yang duduk di sini dipayungi malaikat dapat kasih sayang Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah, adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman. Dan kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah negara Indonesia ini merdeka. Ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahwa kita merdeka diakui oleh pendiri negara kita dengan rahmat Allah. Siapa yang duduk di tempat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan Allah menurunkan kepada mereka sakinah. Apakah itu sakinah? Sakinah itu ketenangan jiwa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan sakinah itu unzilat minas sama'i ma'al malaikah. Sakinah itu turun dari langit. Bersama dengan sakinah turun ada malaikat yang mengawalnya. Ketenangan jiwa yang malaikat ada di dalamnya. Kalau kita habis baca Quran, sadaqallahul azim, kita tutup Quran, perasaan kita kok di dalam hati kita tenang, sejuk, nyaman, itu sakinah. Kalau kita sholat tahajud malam 2 rakaat, mula-mula mau bangun susahnya bukan main, ngantuklah, payahlah, kita bangun, kita paksa, kita pergi kamar mandi, kita wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Selesai sholat, hati kita merasa tenang, tentram, sejuk, nyaman, plong. Itu namanya sakinah. Datang orang miskin ke rumah kita. Dia bilang dia lapar, belum makan. Anak-anaknya juga belum makan. Maka kita masuk ke dalam, kita kasih beras 5 kilo. Kita kasih uangnya 100.000. Kemudian dia pulang dengan bercucuran air mata. Dan begitu dia si miskin itu pulang, hati kita kok terasa seperti terharu, nyaman gitu, tenang. Itu sakinah. Ada malaikat di situ. Tapi kalau kita duduk di depan televisi, nonton film, sinetron, 2 jam, sambung lagi film baru, sambung lagi 3 jam. Rasanya kita duduk di situ tekun menonton televisi. Selesai itu kita pun ngantuk tidur. Itu bukan sakinah itu. Tidak ada malaikat di situ. Kita nonton keyboard Mak Lampir, masih ada nggak? Masih ada. Dulu kami setengah mati tuh Majelis Ulama Ormas Islam tahun 1999 mendesak pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang pornografi dan porno aksi. Setengah mati, lobby bertahun-tahun, nggak tembus-tembus jadi undang-undang. Karena fraksi PDI Perjuangan menolak undang-undang pornografi dan porno aksi. Sedangkan waktu itu mereka pemenang pemilu. Kita lobby. Beruntung waktu itu Golkar berpihak kepada kita. Pemenang keduanya Golkar. Akhirnya DPR RI membentuk pansus, panitia khusus. Ketuanya Ferry Mursidan Baldan, orang Aceh. Maka kita sering datang, terus sampai tahun 2008 nggak tembus-tembus jadi undang-undang. Lamanya. Akhirnya pada tahun 2009 masuk urutan ke 120. 120. Padahal undang-undang lain, undang-undang tenaga kerja segala macam sebentar aja tembus. Kita udah 10 tahun nggak tembus-tembus. Akhirnya terjadilah pemerkosaan.
anak SD kelas 5 atau kelas 3 diperkosa rame-rame oleh abang-abang kelasnya, kelas 5, kelas 6. Anak perempuan kelas 3 atau kelas 5, kelas 3 diperkosa rame-rame sama anak SD juga. Akhirnya almarhumah Ibu Ani Yudhoyono waktu itu menangis saking sedihnya. Didesaklah DPR menyelesaikan undang-undang pornografi dan porno aksi. Tahun 2009 akhirnya tembus menjadi undang-undang. Dan sampai sekarang pemerintah telah abai membuat PP-nya, peraturan pemerintahnya. Sehingga undang-undang pornografi, porno aksi sampai sekarang mandul. Masih ada keyboard malampir ya? Itu harusnya ditutup, nggak boleh karena undang-undang pornografi porno aksi sudah ada tahun 2009. Inilah rusaknya negara kesatuan Republik Indonesia hari ini, maksiat di mana-mana. Undang-undang yang udah ada pun nggak bisa di-stop, betul? Ini nanti ustaz-ustaz Solo ceramah baik-baik, lembut-lembut, baik-baik, kepala tok kau baik-baik. Kita mau dakwah di ceramah ini lembut-lembut. Tapi kalau maksiat merajalela bagaimana? Betul nggak? Kalau dari tahun 1999 sampai 2008 belum ada undang-undang pornografi, porno aksi, kita memang nggak bisa menghukumnya. Polisi pun nggak bisa, sebab tidak ada undang-undang. Makanya didesaklah dibuat undang-undang. Undang-undangnya udah ada. Dulu di sini lebih parah lagi. Waktu saya masih di Medan belum pindah ke Jakarta, ada satu penari keyboard mak lampir namanya Lastri. Di Asahan joget jam 10 malam dibukanya bajunya, panas katanya. Nggak pakai baju lagi. Jam 12 malam katanya dikabarkan sudah telanjang. Kami waktu itu mubalik Sumatera Utara jumpa Kapolda langsung. Mengadukan hal ini langsung, Kapolda bilang tangkap, ditangkap itu Lastri. Padahal waktu itu belum ada undang-undang pornografi dan porno aksi. Tapi Kapolda perintahkan Kapolres Asahan tangkap itu si Lastri itu, ditangkap. Kalau di kampung saya Tanjung Sari Medan ada keyboard mak lampir itu saya datangi sendirian. Tutup nggak? Kalau nggak tutup ku kampak. Sendirian Teguh Zulkarnain, tidak perlu orang banyak. Maka berjoget-jogetlah orang dengan keyboard dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Apakah itu sakinah? Bukan. Itu maksiat, tidak ada malaikat di situ. Betul? Nah, kita duduk di pengajian ini Allah beri sakinah, ada ketenangan jiwa, ada malaikat di sini. Lebih banyak malaikatnya dari orang yang ngaji hari ini. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Nama mereka yang duduk dalam majelis taklim itu akan disebut satu persatu di langit, sehingga seluruh malaikat selangit akan kenal dengan namanya, nama kita satu-satu. Dan Allah kalau menyebut nama hambanya itu pasti disertakan nama bapak dan ibunya, itu bedanya. Kalau kita nyebut nama orang kan namanya aja, Wagimin, Paijan, Bejo, Tomblok, Kampret. Nah, dulu kawan saya SD namanya Kampret 3 orang. Cebong nggak ada cebong. Kalau Kampret ada 3. Tapi kalau Allah menyebut nama manusia itu lengkap disebut bapak ibunya. Bejo anak Joko anak Wagim. Begitu dia disebut 3-3-nya. Bejo bin Joko anak Wagim.
Kalau Allah menyebut nama begitu, kita baru menyebutkan nama orang lengkap, bapak dan ibunya itu kalau dia mati. Itu pun kalau bermadhab Syafi'i. Kalau Wahabi enggak. Kalau Wahabi tanam, habis tanam pergi aja dia. Persis lah macam menanam anjing mati, kucing mati. Sekarang sudah agak berubah. Saya itu ngajinya di Mekah. Setahun dengan orang-orang Salafi. Nggak pernah guru saya mengajarkan begitu. Paling tidak kalau udah mengubur mayat, sunnahnya menurut Salafi, yang menguburkan itu keliling kuburnya, keliling berdoa. Meskipun berdoanya sendiri-sendiri, tapi guru saya mazhab Salafi Wahabi, Syekh Al-Khaidar almarhum, mufti Mekah, mengajar kepada saya, setahun saya ngaji di situ. Kalau habis dikubur mayat, sunat yang menguburkan itu keliling, berdiri, kemudian berdoa untuk sang mayit. Sallu, ini hadisnya, hadis Abu Dawud. Sallu, fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi, mari kita doakan yang mati ini, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Jadi kita doa, walaupun menurut Salafi doanya sendiri-sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah mayat dikubur, sunat ditalkinkan. Sunat ditalkinkan. Masih kalian buat yang talkin di sini? Betul. Nanti mau cepat aja kalian menanam. Talkin sampai mati, sampai kiamat kita buat itu. Dalilnya Hasan Soheh dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Hadisnya tidak dhaif, tidak bohong yang bilang dhaif. Saya udah cek. Hadisnya Hasan Soheh. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, imam besar mazhab Syafi'i, mazhab Salafi. Jadi kalau ngaku Salafi, imam besarnya namanya Ibnu Taimiyah. Kalau saya bermazhab Syafi'i, imam kita Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kalau orang Salafi, imam besarnya Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, saya baca kitabnya Al-Fatawa, Al-Fatwa Al-Kubra. Sekarang sudah disyarahkan menjadi Majmu' Al-Fatawa, sekitar 32 jilid tebalnya, 1 meter juga. Di situ dijelaskan, amma talqin ma ba'sa bihi. Adapun talqin menurut Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, adalah talqin alal mayit, kepada mayit itu tidak mengapa dilakukan. Ya'maluna bihi ba'dus sahabah, karena sebagian sahabat Rasulullah mengamalkan talqin itu. Nah, ini yang bilang Ibnu Taimiyah. Makanya kadang-kadang heran juga di kampung-kampung masih berantem, wah bid'ah, bid'ah. Yang bilang bid'ah itu mengaku pengikut Imam Ibnu Taimiyah, tapi kitab Ibnu Taimiyah pun dia nggak pernah baca. Itu yang repot itu. Karena apa? Karena ada hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dan ini hadis Abu Umamah mempunyai syawahid lain. Ada hadis-hadis sahih yang lain yang mendukungnya. Jadi kalau ada hadis didukung oleh hadis sahih, apabila dia hadisnya dhaif, berubahlah dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Hadis yang mendukung talqin, hadis Bukhari. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang sudah mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Mauta itu sudah mati. Isim apa itu? Apa namanya? Fi'il madhi itu. Sudah mati. Sudah mati ditalqinkan la ilaha illallah. Dikiaskan orang yang hampir mati. Hampir mati itu kias. Arti aslinya laqinu mautakum, artinya talqinkan orang yang sudah mati di antara kamu. Ibu guru dipegang, kalau dia ribut dipegang. Jangan dipukul, jangan. 10 tahun lagi dia sudah jadi ustadz kayak saya di sini.
Dan ada hadis lain lagi yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, bahwa mayat itu mendengar bunyi sendal orang yang menguburkannya. Nah, berarti kan dengar dia. Kalau bunyi sendal dia dengar, masa talqin dia nggak dengar? Itu yang bilang Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra. Sedangkan kita mazhab Syafi'i yakin betul orang dalam kubur itu bisa mendengar. Yakin nggak? Kuat jawabnya, yakin nggak? Walaupun sudah wafat 1000 tahun lebih. Buktinya mana? Buktinya dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau kita masuk ke komplek kuburan di Mekah atau di Madinah, kuburan sahabat Nabi, Jannatul Baqi kalau di Madinah, Ma'la kalau di Mekah. Begitu kita masuk kuburan sahabat-sahabat Nabi, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum semua. Ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, fa insyaallahu bikum lalahikun. Artinya begini, Assalamualaikum ya ahli kubur, laki-laki dan perempuan beriman yang ada di dalam kuburan ini. Satu hari nanti kami akan menyusul kamu ke situ juga. Hadis Bukhari Muslim. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, mayat itu mendengar nggak Assalamualaikum itu? Betul? Iyalah, kalau nggak dengar untuk apa Nabi memerintahkan kita kasih salam? Nggak pernah Nabi suruh kasih salam sama pohon kayu. Assalamualaikum pohon kayu, Assalamualaikum batu. Tapi kenapa sama orang mati Assalamualaikum ya ahlal kubur? Berarti dia dengar, betul? Kalau nggak sia-sia ngapain Nabi menyuruh kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaat? Sekarang saya tanya lagi, dengar apa nggak mayat itu? Sekarang saya tanya, dijawabnya nggak salam kita? Tidak. Dijawabnya. Orang dengar kok nggak dijawab? Dijawabnya. Cuman jawabannya tak diperdengarkan Allah kepada kita. Itu hadis Muslim itu. Hadis Sahih Muslim. Nabi bicara sama orang kafir Quraisy yang mati terbunuh di perang Badar. Ini syarahnya hadis Muslim. Dikubur dalam sumur Badar. Setelah dikubur, Nabi bicara, Rabi'ah, kan Rabi'ah mati situ. Syaibah, bagaimana nasibmu sekarang? Betul nggak janji Nabi? Betul nggak janji Allah? Umar bin Khattab ada di sebelahnya. Ya Rasul, dia udah mati. Dia udah mati, masa dia dengar? Kata Nabi, pendengarannya lebih tajam dari pendengaranmu. Dia dengar dan dia jawab. Hanya saja jawabannya tidak diperdengarkan kepada kita. Paham? Kalau kita kasih salam sama ahli kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, terus dia jawab, Waalaikumsalam gitu. Kita dengar kira-kira apa yang terjadi? Loncat pagar kita. Ini akidah ahlus sunnah wal, khususnya mazhab Syafi'i. Nah kalau kita mentalkinkan mayat, barulah kita menyebut namanya lengkap. Wahai Bejo bin Paijo anak Wagiem. Itu kalau talqin. Wahai Bejo bin Paijo anak Wagiem. Kalau datang kepadamu dua orang malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Jawab dengan pasti tanpa ragu, Rabbi Allah, Tuhan yang kusembah adalah Allah. Kira-kira mayat itu dengar nggak? Kalian bikin nggak talqin itu? Betul. Nanti kalian nanya, nggak usah lagi. Inilah gunanya mengaji, sehingga kita mantap mengamalkan agama, nggak goyang-goyang. Nah, kalau Allah menyebut nama kita, disebut Allah di langit, bapak dan ibu kita namanya. Ada satu ulama mengartikan begini. Kalau kita anak beramal soleh, anaknya, maka Allah sebut nama bapak dan ibu kita dan nama kita, maka siksa kubur berhenti seandainya bapak ibu kita sedang disiksa. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau kita sholat, kita menyebut Allahu Akbar, betul? Allahu Akbar. Kata Allah dalam Quran,
Fadhkurullaha yadhkurkum. Fadhkurullaha yadhkurkum. Kalau kau sebut nama Allah, Allah sebut namamu. Karena zakaro itu artinya bisa sebut. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan sebut-sebutlah nama Tuhanmu itu habis sholat subuh dan habis sholat asar. Itu ayat Quran. Zakaro bisa artinya sebut. Fadhkurullaha yadhkurkum. Kalau kau sebut nama Allah, Allah sebut namamu. Zakaro bisa juga artinya ingat. Ingat. Fadhkurullaha yadhkurkum. Jika kau ingat Allah, maka Allah ingat padamu. Kita ingat Allah nih, ya Allah, hebatnya lah kuasa Allah. Kita teringat nih. Dulu saya miskin, lahir nggak punya apa-apa. Benang sehelai pun tak kubawa dari perut ibuku. Telanjang bulat, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Kemudian aku dibesarkan. Kemudian aku dewasa. Kemudian sekarang aku punya semuanya. Punya rumah, punya istri, punya pekerjaan, punya jabatan. Alangkah murahnya Allah kepadaku. Nah, kita ingat Allah nih. Kalau kita ingat Allah. Tapi kalau kita sebut nama Allah, Allahu Akbar. Allah sebut nama kita. Disebut Tengku Zulkarnain, anak si Anu, anak si Anu. Begitu dia. Jadi kalau kita sholat itu Allah menjawab. Allahu Akbar. Disebut Bejo, anak Paijo, anak Wagi Bangku. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, Hamadani abdi. Telah dipuji hambaku, aku. Jadi dijawab. Nah kalau kita sholat Allahu Akbar disebut Allah. Maka kata ulama, berhentilah siksa kubur kepada bapaknya si Paijo dan si untung anakmu sholat dan menyebut nama Allah. Sehingga namamu disebut sama Allah SWT gara-gara anakmu. Begitu hebatnya ini. Pengaruh amal seorang mukmin itu luar biasa. Ada hadis lain lagi. Apabila seorang hamba sholat, Allahu Akbar dia sholat, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, ukhruj dzunubahu, cabut dosa-dosanya. Cabut dosa-dosanya dari tengkuknya dicabut. Maka malaikat menggenggam dosanya. Maka sholatlah hamba Allah itu dalam keadaan tidak berdosa. Allah jijik. Ibu-ibu tolong dipegang kalau ribut. Allah jijik. Disembah oleh orang yang penuh dengan dosa. Sebab dosa itu bau dan busuk. Menjijikkan, jadi Allah nggak mau. Ketika orang sholat dicabut dosanya. Sebelum sholat pun sudah dicuci dosanya. Man tawaddo'a bi ahsanil wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti alfarihi. Itu hadis sahih Muslim. Bersihlah anggota tubuhnya yang dicuci dengan air wudu itu, bersihlah seluruh dosa-dosa dari wajah, tangan, kepala, kuping, kakinya. Tidak ada yang lengket lagi karena sudah dicuci air wudu. Tapi waktu dia sholat masih ada dosanya di perutnya, di kemaluannya, kan masih ada itu. Kalau nggak dicuci wudu, maka Allah SWT bilang cabut dosanya, cabut, digenggam sama malaikat. Maka sholatlah seorang hamba tanpa dosa. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat bertanya, ya Allah, kami kembalikan dosa yang kami cabut tadi? Kami kembalikan dosa yang kami genggam ini yang sudah kami cabut tadi kepadanya karena dia sudah selesai sholat? Apa kata Allah? Demi keperkasaanku dan kemuliaanku, buang dosanya.
Sesungguhnya dosanya sudah kuampuni semuanya. Ini masuk hadis Bukhari. Sesungguhnya sholat yang satu menuju sholat berikutnya itu menggugurkan seluruh dosa antara dua sholat itu. Sehingga orang yang sholat 5 waktu seperti mandi 5 kali di dalam sebatang sungai di depan pintu rumahnya, airnya jernih dan dalam. Adakah daki yang masih melekat pada orang itu, kata Nabi? Kalau dia mandi 5 kali sehari, sahabat menjawab, tidak ada lagi daki, pasti bersih. Seperti itulah orang yang sholat 5 waktu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Maka ketika seorang hamba sholat Allahu Akbar, disebut Allah namanya dan nama bapak ibunya, malaikat Munkar Nakir pun dikubur waktu memukul, berhenti memukul. Untung anakmu sholat, disebut dia namamu. Nanti kalau asar anakmu gak sholat, kami pukul lagi kau. Tiba-tiba asar anaknya sholat, Allahu Akbar, disebut Allah namamu, gara-gara anakmu mengucap Allahu Akbar dalam sholat. Nanti maghrib kau kalau nggak sholat, anakmu kupukul kau lagi. Maka anaknya sholat maghrib tak jadi pukul, sholat isya tak jadi, sholat subuh bertahun-tahun siksa kubur berhenti. Karena sholat seorang anak yang bermanfaat untuk bapak ibunya di dalam kubur. Maka saya Tengku Zulkarnain mengatakan, kalau ada seorang anak tidak sholat 5 waktu, sesungguhnya anak ini adalah anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Bukan hanya durhaka pada Allah, udah pastilah durhaka sama Allah. Tapi dia juga durhaka kepada ibu bapaknya. Karena dia tidak menolong ibu bapaknya dari azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal sholat 5 waktu tidak banyak. Hanya 5 kali sehari. Kalau 1 kali sholat 8 menit, sholat subuh 8 menit, panjang kali pun itu. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya 8 menit. Maka sehari kita sholat baru 40 menit. Betul? 5 kali sholat 8 menit, 40 menit. Sedangkan Allah memberi kita sehari semalam itu 24 jam kali 60 menit. Itu jumlahnya 1440 menit. 1 hari 1 malam itu Bapak Ibu 1440 menit. Allah cuma minta 40 menit. Mari 40 menit. Sholat 5 kali 8 menit sekali sholat 40 menit. Sisanya 1400 menit lagi silakan. Kau pakai untuk urusanmu. Tiba-tiba nggak kita kasih sholat 5 waktu itu sama Allah. Apa nggak bencinya bukan main Allah sama manusia seperti ini. Sholat Jumat 1 hari itu 1440 menit. Dikali 7 hari 1440 kali 7 itu 10.080 menit. 1 minggu 10.080 menit. Allah minta kita sholat Jumat 1 jam. Sholat Jumat 1 jam. Tiba-tiba nggak kita kasih. Masih sisa 10.020 menit lagi. Bagaimana Allah nggak benci sama orang yang nggak sholat Jumat? Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sholat, dia telah menghancur leburkan agama. Jadi Bapak Ibu, kita meninggalkan sholat bukan sekedar dapat dosa meninggalkan sholat. Kata Nabi, orang Islam yang tidak sholat, dosanya menghancurkan agama. Kalau kita menghancurkan masjid, dosanya aja udah gak bisa dihitung berapa banyak.
Padahal masjid yang dihancurkan bisa dibangun. Kayak kemarin di Minahasa Utara. Ada musola Al-Hidayah dihancurkan sama Laskar Kristus. Walaupun sekarang tidak diakui itu bukan anggotanya katanya. Tapi waktu menghancurkannya pakai pita merah. Pakaian Laskar Kristus itu. Sekarang bisa kita bangun lagi lebih cantik itu. Jadi masjid pun bisa sekarang. Tapi meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid. Meninggalkan sholat dosanya menghancurkan agama. Bagaimana membangun agama? Kalau ada orang menghancurkan Ka'bah, dosanya bagaimana besarnya itu dosa menghancurkan Ka'bah. Tapi meninggalkan sholat dosanya bukan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan agama. Makanya dosa paling besar di dunia ini setelah musyrik mensyarikatkan Allah, dosa nomor 2 paling besar adalah meninggalkan sholat. Kenapa? Menghancurkan agama. Sayang 1000 sayang, hari ini berapa banyak anak kita tidak sholat, tidur di bawah atap rumah kita, kamarnya di sebelah dinding kamar tidur kita, bertahun-tahun tidak sholat, bertahun-tahun menghancurkan agama siang dan malam. Malah kita belikan baju, kita kasih duit, kita sekolahkan, kita kasih jajan, dikasih makan 3 kali sehari, dibeliin sepeda motor, penghancur agama. Mestinya kita kumpulkan anak-anak kita dengan air mata. Mari sini anak-anakku, mari sini anakku. Khairul, Anwar, Budi, sini nak. Ada hal yang sangat penting yang Bapak mau bicara. Oh iya Pak, duduk. Begini, Khairul, sholat itu tiang agama nak. Kalau meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama, kata Rasulullah begitu. Kamu sudah akil balik, kamu sudah wajib sholat. Kalau kau nggak sholat, kau memikul dosa menghancurkan agama. Kamu Anwar sama, kamu sudah akil balik. Kalau kamu meninggalkan sholat, kamu memikul dosa menghancurkan agama. Kamu Budi, kalau kamu nggak sholat, kamu seperti memikul dosa, seperti menghancurkan agama. Di hari kiamat kamu akan tanggung jawab masing-masing dosamu menghancurkan agama, menghancurkan agama, menghancurkan agama. Tapi bapakmu nak, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Maka dosamu Khairul menghancurkan agama, kau tanggung sendiri. Tapi dosamu aku ikut mikul. Anwar, Budi pun begitu. Kamu mikul dosamu masing-masing, tapi bapakmu memikul 3 dosamu menghancurkan agama. Bagaimana bapak mau selamat di akhirat nak? Memikul dosa bapak sendiri aja belum tentu selamat. Bagaimana ditambah memikul dosa kamu bertiga, menghancurkan agama. Hari ini kita harus menangis, memohon, ngemis sama anak kita supaya mereka menjalankan sholat ini, tiang agama ini. Tidak mungkin agama bisa berdiri di rumah tangga kita kalau ada satu aja nggak sholat. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya 3, 2 sholat, 1 tidak. Sampai hari kiamat, agama tidak akan pernah wujud, tidak pernah berdiri di dalam rumah tangga itu sampai hari kiamat. Contoh, biar paham. Seandainya orang membangun masjid ini, 10 tukang kerja dari pagi sampai sore.
Jam 8 pagi mulai tukang ngaduk semen, masang batu, bikin dindingnya. 10 tukang. Jadi berapa dinding, berapa meter sudah tinggi dalam satu hari. 10 tukang membangunnya. Tiba-tiba malam satu orang tukang datang. Bawa martil 5 kilo. Dipecahkannya yang dikerjakan tukang satu hari. 10 yang bangun. Malam 1 menghancurkan. Jadi nggak masjid ini? Sampai kiamat nggak jadi di masjid. 10 yang bangun, 1 menghancurkan, nggak berdiri di masjid sampai hari kiamat. Di rumah tangga kita 5. Bapaknya sholat, mamanya sholat, anaknya 2 sholat, 1 tidak. 4 bangun agama, 1 menghancurkan agama. Sampai kiamat nggak berdiri agama di rumah tangga itu. Jangan main-main. Kadang-kadang sedih, sekolah agama nggak sholat. Saya dapat laporan dari seorang murid saya, ngambil S2 di IAIN. Gurunya di depan kelas mengatakan, Alhamdulillah. Dosennya, Alhamdulillah. Sudah 4 bulan ini saya tidak sholat. Katanya. Gila. Itu dosen agama. 4 bulan nggak sholat. Bangga di depan kelas. Baru-baru ini ada pimpinan ormas wawancara dengan seorang wanita di TV. Dia bilang apa? Saya hari ini tidak sarungan, sengaja nggak sarungan. Oh iya, biasanya kan pakai sarung Pak Kiai. Oh iya, saya hari ini nggak sengaja nggak sarungan. Kalau kau mau Mbak mau nanti kita setelah ini sarungan berdua yuk katanya. Itu pimpinan ormas. Kenapa agama hari ini rusak? Kesalahan pertama orang Islam banyak yang tidak sholat sehingga agama hancur di negara Republik Indonesia ini. Yang bilang Nabi, siapa meninggalkan sholat dia menghancurkan agama. Berarti orang-orang yang tidak sholat itu adalah manusia yang sedang menghancurkan agama kita. Betul? Kalau di Saudi Arabia ditangkap, udah azan nggak sholat ditangkap, masuk penjara, di penjara disambut. Kalau di sini main keyboard dikawal, ya enggak? Keyboard mak lampir dikawal. Di mana negara Indonesia menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau kemaksiatan dilanggari di sini. Salat tidak dikerjakan oleh orang-orang Islam. Insya Allah kita siap menjaga salat, siap? Siap. Jangan main-main. Ada dulu kawan saya, orang Mendeleng, suka kali main judi. Main judi. Di bawah pohon bambu main judi. Tapi ajaibnya, kalau dengar azan dia berhenti. Stop dulu aku, sholat aku dulu. Sholat dia dulu. Di dekat judi itu, kawan main judi itu, stop. Semua sholat. Habis itu main judi lagi dia. Iya. Apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jumpa, udah berhenti main judi. Masih main judi? Enggak. Tobat. Sudah tobat. Ajaib. Kenapa? Karena sholat ini ada rohnya. Roh sholat ini kalau dijaga terus naik. Satu hari dia akan menghancurkan maksiat yang ada di dalam diri orang itu sendiri. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Datangkan kebenaran, nanti kebatilan akan hancur sendiri. Satu hari seorang sahabat mengadu, "Ya Rasul, ada apa?" kata Nabi. "Si Fulan bin Fulan itu ya Rasul, rajin sholat." Masya Allah, senangnya Rasul mendengarkan. Tapi dia masih mencuri. Dia rajin sholat, tapi dia masih mencuri. Wah, Nabi nggak bilang kalau begitu ente kapan dia mencuri, tangkap kita potong tangannya. Nggak begitu Nabi bilang. Kata Nabi apa? Suruh dia memperbaiki mutu sholatnya.
wuduknya diperbaiki, syarat rukunnya diperbaiki, tempatnya pergi ke masjid berjemaah. Pokoknya suruh pencuri yang masih sholat itu, kawanmu itu, memperbaiki mutu sholatnya. Sesungguhnya satu hari nanti sholatnya itu akan memberhentikan perbuatan judi. Paham? 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 Oleh karena itu jangan pernah mengatakan percuma. Jangan pernah bilang percuma. Hari ini kita ini anggap enteng dengan amal soleh. Sering saya dengar itu, percuma kau sembahyang. Masa sembahyang percuma? Ternyata ayam kau yang mencuri ya. Pencuri ayam kau, percuma kau sholat. Manalah ada sholat percuma. Sholat tetap berpahala, betul? Mencuri ayam berdosa, betul? Di akhirat ditimbang. Di akhirat jadi nggak ada yang percuma. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang ditimbang amalnya lebih banyak baiknya jadi dosanya, maka dia akan masuk surga setelah ditimbang. Ditimbang. Dosanya 1000. Pahalanya 1001. Hampir aja ya enggak? Tapi setelah ditimbang dia masuk dosanya 1000, bayangin. Pahalanya 1001, masuk surga. Ya, ini yang bilang Quran, mau bantah Quran. Berani bantah Quran. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak jahatnya dari baiknya, pahalanya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat setelah ditimbang masuk neraka? Walaupun dia orang beriman, walaupun dia beramal 1000, tapi dosanya 1001, masuk neraka juga walau sebentar. Paham? Jadi jangan bilang percuma. Percuma kau pakai kerudung, masih pacaran juga. Jadi lebih baik pacaran pakai celana pendek gitu. Dia pakai kerudung berpahala, betul? Dia pacaran berdosa, betul? Nanti ditimbang. Kelemahan manusia hari ini, satu salah kawannya, hilang semua kebaikannya. Itu. Padahal Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa mengamalkan satu kebaikan walau sebesar biji sawi, Allah lihat, Allah bayar. Kok kita bilang percuma? Ayo, percuma kau sholat, pembohong. Ya, sholatnya berpahala, bohongnya berdosa, ditimbang, betul? Jadi bapak bilang apa? Percuma kau sholat, kau masih bohong. Kalau begitu sekalian bohong, nggak usah sholat, begitu. Jangan mengatakan percuma. Allah memandang amal baik walau sebesar biji sawi. Betul? Ini penting pengajian hari ini. Saya pernah ditanya orang, Pak, para artis-artis itu Pak, yang perempuan, kalau bulan puasa masuk TV pakai kerudung Pak, bagus. Ya tapi 11 bulan lagi nggak pakai celana dia Pak. Percuma aja dia 1 bulan pakai kerudung. Mana ada percuma. 1 bulan pakai kerudung berpaha. 11 bulan buka aurat di akhirat ditimbang. Menang mana? Menang yang sebulan apa menang yang 11 bulan? Nah, nantilah di akhirat. Paham?
Ngerti? Ada percuma nggak? Jangan bilang lagi percuma besok. Percuma kau sembahyang. Ke masjid rajin. Datang pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Nggak percuma. Dia sholat ke masjid diberi paha, dia mencuri sepatu diberi di akhirat ditimbang. Paham? Cuman Allah tidak mau kita seperti itu. Allah maunya kita mati tidak ditimbang. Karena kalau timbang repot lama. Kalau umur kita akil balik umur 15, kita mati umur 60. Berarti 45 tahun kita ditimbang. 45 tahun ditimbang. Nimbang amal bukan macam nimbang kentang. Letakkan batunya sekilo, lemparkan kentangnya 1, 2, 3, 4, 5, kelebihan kurangi 1, tukar yang kecil. 2 menit selesai. Menimbang amal di akhirat diputar filmnya. Kalau 45 tahun kita nonton 45 tahun. Paham? Kata malaikat, Iqra, kita baca catatan amalmu. Dikalungkan di leher. Nah, sekarang baca catatan amalmu. Diputarlah, nampaklah di situ tuh. Kau udah tadi malam sudah mimpi. Ihtilam, kamu sudah akil balik. Besok pagi sudah mulai dihitung dosa. Kemarin-kemarin belum. Umur 5 tahun belajar ngaji, berpahala. Pahalanya untuk bapaknya juga, untuk ibunya juga, untuk dia juga. Umur 6 tahun mulai sholat, berpahala. Dosa nggak hitung. Mencuri telur tetangga nggak dihitung, masih anak-anak. Tapi berbuat baik, puasa dia, zikir dia, semua dihitung pahala. Begitu akil balik, dosa dan pahala mulai ditulis. Tuh lihat, tadi malam kau akil balik, besok pagi dosa mulai kelihatan. Tuh kau mencuri tebu, nampak. Tuh kau ngintip bini orang mandi, nampak. Tuh kau mencuri telur tetangga, nampak. Tuh kau ke masjid pakai sendal, pulang pakai sepatu, nampak semua. Yang paling sial berzina. Masuk dia ke hotel, mati lampu. Gelap-gelap, tahu-tahu nampak. Tuh kau berzina. Dia bilang, waduh, waktu itu mati lampu Tuhan. Gelap semua, tanganku aja nggak nampak. Kata malaikat, ini yang syuting kiraman katibin, bukan metro tipu. Nampak. Di situ bapak kita, situ ibu kita, situ mertua kita, di situ istri kita, anak kita, menantu kita, kakek kita, nabi kita Muhammad SAW ada. Allah lihat, semua mata tertuju ke situ. Kita lihat. Aduh mak, kata bini kita, begitu kau rupanya ya. Kau bilang turne, rupanya turu kono, turu kene kau ya. Mau apa? Ibu kita bilang, ya Allah celaka kau nak, rupanya ini aja kerja kau ya. Nampak semua. Maka Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kau lihat wajah orang-orang berdosa di hari kiamat, mereka akan menundukkan kepalanya setunduk-tunduknya. Malu sama Allah, malu sama Nabi, malu sama mertua, malu sama istri, malu sama anak, malu sama bapak ibu, malu sama menantu, malu sama kakek nenek kita tundukkan wajah setunduk-tunduknya. Sampai wajahnya menyentuh tanah. Jalan pakai mukanya macam keong. Nggak berani angkat muka, malu. Padahal waktu itu matahari sejengkal di atas kepala. Bukan matahari yang ini sudah musnah, sudah kiamat. Bumi pun sudah bumi yang baru, namanya padang mahsyar. Bukan bumi yang ini. Dalam tafsir Qurtubi dan dalam kitab Tazkiratul Mauta Imam Qurtubi dijelaskan bahwa padang mahsyar itu tanahnya terbuat dari tembaga.
Matahari diciptakan yang baru sejengkal di atas kepala. Sehingga manusia berkeringat. Dan keringatnya itu mendidih. Ada yang semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang sepaha, ada yang sepusar, ada yang semulut. Ada yang berenang-renang di lautan keringatnya sendiri-sendiri. Mendidih keringat itu. Apa kata mereka? Rabbana abasarna. Oh Tuhan kami udah lihat. Catatan amal sudah lihat. Wasami'na, kami sudah dengar nasihat para ulama. Farji'na, detik ini juga pulangkan kami. Jangan nunggu-nunggu. Ini Allah pakai atofnya itu fa. Fa itu artinya detik ini juga. Jangan nunggu-nunggu. Pulangkan kami ke dunia. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Kami akan tutupi semua dosa-dosa kami itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang ke mana? Ke dunia. Di mana di dunia? Tebing tinggi. Dunia udah kiamat, bego. Mau pulang ke mana kau? Hari ini cuma 2. Kalau hasil pemeriksaan timbangan amal kau banyak dosa, kau ke neraka. Kalau banyak pahalamu lebih baik, kau masuk surga. Tidak ada tempat lain, cuma 2, surga neraka titik. Di dalam ayat lain diceritakan, seandainya orang-orang berdosa itu dipulangkan ke dunia, berjanji untuk menutupi dosa-dosanya, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Sesungguhnya jika mereka dipulangkan ke dunia, mereka akan kembali menjadi jahat dan tidak akan jadi baik lagi. Lama saya memikirkan ayat ini. Apa iya orang sudah sampai padang mahsyar, sudah tersiksa dengan keringat yang mendidih, nampak dosa semua, dipulangkan ke dunia sampai dunia jahat lagi? Apa mungkin itu? Hati saya berkata, apa mungkin? Tapi ini ayat Quran, tidak mungkin bohong Quran. Tidak percaya Quran, murtad dari Islam. Betul? Betul. Tapi memahamkannya susah. Waktu itu saya berdoa, masih muda sekali saya. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada hamba tentang ayat ini. Bahwa orang jahat kalau dipulangkan ke dunia akan jahat lagi. Berikan kepahaman pada hamba. Alhamdulillah nggak lama-lama. Tetangga saya sakit jantung. Menjerit-jerit, aduh tolong, aduh sampai lemes. Ada sakit. Kami bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit diperiksa dokter. Oh, ini namanya penyempitan pembuluh nadi. Apa namanya? Penyempitan pembuluh nadi. Sehingga jantungnya memompa, darah dari sebelah kanan masuk banyak, dipompa keluar, balik lagi. Karena pembuluh nadi yang di sini sempit, balik darah tuh. Alamak sakitnya jantung itu, balik darah tuh. Kata dokter, lebih sakit dari ayam disembelih hidup-hidup. Sakitnya perih. Disuntik morfin oleh dokter waktu itu. 1 ampul, masih adu. Setengah jam kemudian tambah 1 ampul lagi, baru dia tertidur. Dalam tidurnya pun masih, aduh sakit. Saya tanya dokter sakitkah ini? Kata dokter, tidak tanggung-tanggung sakitnya, Pak Ustadz katanya. Ini macam ayam atau kambing dikuliti sakitnya. Hari ketiga udah mulai ada perbaikan. Dengan lemah dia tanya dokter, saya sakit apa? Kata dokter, bapak penyumbatan pembuluh nadi. Pembuluh nadi bapak sempit, jadi kalau keluar darah nggak bisa balik lagi. Sakit dokter, nangis dia. Memang sakit pak. Apa sebabnya dokter? Kata dokter, ini sebabnya merokok.
Sebabnya merokok. Nikotin itu numpuk, sedangkan bapak tidak rajin olahraga. Akhirnya lama dia diam, tiba-tiba dia mengatakan, saya bersumpah dokter, demi Allah, rokok saya talak 3. Senang juga awak mendengarnya. Seminggu kemudian dia sembuh, pulang ke rumah, diingatkan sama istrinya, sama anaknya, saya ingatkan, ingat Pak, rokok itu menyebabkan pembuluh nadi bapak tersumbat. Bapak sudah janji Allah, dia diam. Ternyata apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, supaya jangan nampak bininya, nampak anaknya, di WC dia merokok. Di bawah bau, di atas disedot. Aman sama saya tahu dia bau rokok kan. Tangannya itu, ya. Katanya bapak udah berhenti merokok, talak 3. Gak tahan aku katanya. Tergoda lagi aku katanya. Nanti sakit menjerit. Oh enggak, betul. 3-4 bulan kemudian masuk rumah sakit lagi. Aduh, sialan rokok, keparat jahanam rokok. Bukan salah rokok, kepala kau yang salah. Langsung saya teringat ayat itu. Orang-orang di akhirat merasa tersiksa dengan matahari sejengkal. Orang-orang berdosa bilang, pulangkan kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami akan tutupi dosa-dosa. Kalau dipulangkan ke dunia, macam perokok tadi, jahat lagi dia. Paham? Paham? Maka satu hari saya pernah ditanya murid saya, Pak Ustaz, apa? Orang Islam itu Pak, hidup di dunia 60 tahun. Dia siang malam beribadah, sholat, puasa, haji, zakat, semua dia buat baik-baik. 60 tahun kemudian dia mati. Ya. Dan dia masuk surga selama-lamanya. Ya. Sedangkan orang kafir nggak percaya sama Tuhan, dia makan babi, dia makan anjing, dia berzina, dia kampret pun dia makan sampai kena corona dia. 60 tahun dia mati. Ya. Karena dia mati kafir, dia masuk neraka selama-lamanya. Betul. Kalau begitu Allah nggak adil. Mak murid bilang nggak adil. Seharusnya kalau baik 60 tahun masuk surga. Kalau jahat 60 tahun kafir, ya masuk nerakanya 60. Harusnya begitu Pak, baru adil. Betapa liciknya murid-murid sekarang bertanya coba. Tapi itulah guru, tetap aja menang, dikasih Allah ilham. Saya bilang, nah, seandainya orang yang soleh itu 60 tahun mati, dia beramal soleh 60 tahun. Iya Pak, 60 tahun dia baik terus mati. Seandainya Allah hidupkan dia 600 tahun, kira-kira dia tetap soleh nggak? Tetap soleh nggak? Tetap soleh dia. Umat Nabi Nuh 950 tahun soleh terus. Yang kafir juga 900 tahun. Yang soleh 900 tahun soleh juga. Seandainya dihidupkan Allah dia 600 tahun, dia pasti soleh Pak. Kalau dihidupkan Allah orang soleh 6 juta tahun, kira-kira dia soleh nggak 6 juta tahun? Soleh. Kafir 60 tahun mati. Ya. Kalau dihidupkan Allah dia 600 tahun, kira-kira tetap kafir nggak? Kafir. Ya buktinya umat Nabi Nuh 900 tahun kafir terus. Termasuk istrinya. Seandainya orang kafir dihidupkan 6 juta tahun, mereka masuk neraka selama-lamanya. Orang soleh masuk surga selama-lama. Paham? Begitu adilnya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim lebih adil melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang adil kecuali Allah.
Allah maunya kita itu masuk surga tidak diperiksa-periksa. Kalau kita beriman dan bertakwa, kita masuk surga tidak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Anak-anak, lewat sini, tengok sini. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan, tidak diperiksa-periksa. Kenapa orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa? Karena surga untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Memang untuk orang bertakwa itu surga. Sedangkan orang kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir dimasukkan ke neraka serombongan, nggak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena itu neraka memang untuk orang kafir. Uiddat lil kafirin. Mudah-mudahan kita termasuk. Jadi manusia nanti dibagi 3. Satu kelompok kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa. Satu kelompok bertakwa. Yang tengah-tengah ini yang nggak enak. Kafir tidak, takwa pun tidak. Itu tadi ke masjid rajin, pulang bawa sepatu. Nah. Sembayang rajin, tapi kalau ada keyboard dia joget. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Amin. Jam 3. Kata Allah, Ibu, Bapak, wala tahinu, wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa galau. Kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa takut. Jangan merasa cemas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang tinggi jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'launa. A'launa itu artinya paling tinggi. Dalam bahasa Arab disebut isim tafdil. Kenapa ini anak-anak ini? Anak-anak, kenapa kamu? Sabar nakku. A'launa itu artinya paling tinggi. Isim tafdil karena bahasa Inggrisnya superlative form. Bentuk paling tinggi, high, higher, highest. Kamu itu, you are in the highest position. Posisi paling tinggi. Wa antumul a'launa, kamu paling tinggi, jangan merasa rendah. Jika betul kamu beriman kepada Allah. Sayang hari ini kita gak yakin. Dengan iman kita gak yakin. Agama kita Islam, betul? Dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Berarti kan kita dua tinggi. Kita orang beriman paling tinggi. Agama kita Islam paling. Yang bilang siapa? Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba orang bilang jangan merasa pemegang pintu surga kau. Ini yang bilang Allah dan Rasul, betul? Bukan Tengku Zulkarnain yang bilang. Takbir. Allah. Orang beriman paling tinggi. Agama Islam paling. Siapa lagi kita percaya kalau tidak Quran dan hadis, betul? Hari
ini sudah mulai masuk kerusakan-kerusakan dengan alasan toleransi. Padahal toleransi sudah ditulis di Quran 1400 tahun lebih. Lakum dinukum waliyadin. Kau bikin agamamu, ku bikin agamaku. Kau jangan campur agamaku, aku nggak campur agamamu. Bagimu agamamu, bagiku. Hari ini dirusak. Yang merusak orang Islam. Yang merusak orang sampai hati mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Pakai bismillah lagi. Bismillah. Saya si Polan bin Polan, ketua ini dan itu, dengan ini mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Iya. Kita kata Allah, Tuhan itu lam yalid walam. Allah tidak lahir dan tidak dilahirkan. Betul? Tiba-tiba dia bilang selamat lahir Tuhan, pakai bismillah lagi. Innalillahi wa inna. Bapak Ibu sekalian, dengar sebentar, perhatian betul-betul. Jangankan masalah akidah, masalah syariat saja. Kalau kita tahu berzina itu haram, saya mau tanya dulu, berzina hukumnya apa? Haram atau sunat muakkad? Woi, haram apa sunat muakkad? Kalau kita tahu berzina itu haram, sudah tahu ya? Terus kita masuk ke kamar hotel bawa perempuan berzina. Waktu membuka baju perempuan pelacur itu, jangan bilang pelacur lah Pak, kasar kali, bilanglah PSK, pekerja seks komersil. Dia bukan pekerja, nggak bayar pajak kok bekerja. Kalau di Medan lonte namanya. Apa namanya? Jangan kasar-kasar Pak. Loh, sama lonte kok halus. Giliran sama ustadz, radikal, penebar kebencian, anti bineka tunggal ika, kadron, kadal gurun. Giliran lonte, PSK, kepala tok kau lah. Waktu kita bawa pelacur itu ke dalam kamar, kita tahu berzina haram. Tapi waktu memulai berzina itu, kita buka baju pelacur itu, kita ucapkan dengan lidah kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya sekedar mendapat dosa zina pasti karena dia melakukannya. Tapi hari itu imannya batal. Dia dihitung murtad dari Islam dan dia wajib tobat dengan mengucapkan syahadat lagi, tajdidul iman, tobat. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru diterima lagi imannya dan seluruh amal hidup seumur hidupnya, amal baiknya dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung nol lagi. Paham? Kalau kita tahu mencuri haram, mencuri apa hukumnya? Tiba-tiba ada HP kawan terletak di atas meja. Kita tengok-tengok tak ada orang. Waktu mencuri HP itu, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekedar mendapat dosa mencuri, tapi dia dihitung murtad dari Paham? Ngerti? Apalagi masalah akidah. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah hanya tidak dua, tidak tiga, 1000. Allahus samad. Allah tempat menggantungkan harapan. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada satupun yang semisal dengan Allah. Gak bisa dibikin gambar Allah. Gak bisa dibikin patung Allah. Bismillah. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Ini orang bukan sekedar berdosa,
tapi murtad dari imannya batal dan dia wajib tobat dengan memperbaharui kalimat syahadatnya. Ini direkam. Kalau tidak senang, balas ceramah saya ini dengan hujah yang sama, betul? Jangan dimaki-maki, Tengku Zulkarnain penebar kebencian, pemecah belah NKRI. Tidak, kita lakum dinukum. Kita tidak ganggu agama orang. Tapi kita tidak mengamalkan agama. Pak, ini bukan negara Islam, Pak. Alasannya itu, Pak Tengku Zulkarnain, maaf ya, ini bukan negara Islam. Siapa yang bilang negara Islam? Ini negara Pancasila. Betul. Siapa yang bilang ini negara Islam? Gak ada yang bilang negara Islam. Kita orang Islam wajib mengakui NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang Dasar 45. Itu Darul Ahdi was Syahadah, negara dengan kesepakatan. Betul? Kita sepakat negara kita NKRI, Pancasila, Undang Dasar 45. Itu kita sepakat. Dan wajib orang Islam menepati kesepakatan. Ya ayyuhalladzina, kamu orang Islam yang beriman, wajib menepati kesepakatan. Masalahnya kalian yang tidak menepati kesepakatan itu. Lihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Cerita toleransi pas seperti Al-Quran. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin, semua ikuti. Tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi yang kuat, masing-masing. Kok memahamkan ini aja susahnya, bukan main sih. Tidurlah kamu di rumahmu masing-masing dengan istrimu masing-masing. Jangan kau tidur di rumah orang dengan istri campur-campur. Paham? Ngerti? Agama ini masing. Kok campur-campur? Nanti ku bilang dongok, kau tersinggung. Agama dilanggarnya, lakum dinukum waliyadin. Undang-undang dasar pun dilanggarnya, betul? Agama masing-masing kok. Yang anehnya, tak ada agama lain begitu. Betul? Nggak ada orang Hindu bilang begitu. Om Swastiastu, dengan ini saya mengucapkan selamat lahir anak Tuhan orang Kristen. Nggak ada, betul? Yang gatal-gatal ini Kiai Sontoloyo ini. Sudah 74 tahun merdeka. Biasanya kita di sini lakum dinukum waliyadin, betul? Apa kita saling membenci? Tetangga saya Insinyur Tampu Bolon, dosen USU pertanian. Saya Tengku Zulkarnain, dosen Fakultas Sastra dan Bahasa. Sebelah-sebelah rumah. Bertahun-tahun. Di hari Natal saya diam aja, cuman katanya. Hari raya dia datang ke rumah saya. Tahun baru tanggal 2 atau tanggal 1 ada dia di rumah, belok saya. Apa kabar Pak? Wah senang ya, tahun baru ya? Iya. Tak ada saya bilang-bilang Natal. Tahun baru oke lah, gak apa-apa. Aku pun pakai juga nih itu ya gak? Iya. Natal tidak. Dia pun disediakannya kopi, minum, kami ngobrol-ngobrol. Kami 2-3 jam di situ ketawa-ketawa. Dia pun ngerti gak dibilangnya? Tengku, apa? Bilanglah selamat hari lahir anak Tuhan. Gak pernah disuruhnya. Dia pun ngerti. Kami berkawan akrab, tapi masing-masing menjalankan agama masing-masing. Satu hari, kira-kira 200 meter dari rumah saya sebelah kanan, Tampu Bolon sebelah kiri, saya di tengah. Ada tanah kosong, ada rumah Ibu Haji. Dia piara anjing, Ibu Haji ini. Saya bilang, Bu Hajah kenapa piara anjing?
Aku janda tua aku. Takut aku. Jadi di halaman ada anjingnya besar merah anjingnya. Tapi nggak aku kasih masuk rumah Pak Ustaz. Nah sudahlah kalau begitu. Satu hari anjingnya ditabrak mobil di depan rumah saya, mati. Anjing besar. Kurasa 15-20 kilo adalah. Besar anjingnya. Saya datanglah ke rumah Bu Haji itu. Bu Haja, apa Pak Ustaz? Anjing ibu mati. Kenapa? Dilanggar mobil. Sudah takdir katanya. Macam mana ini anjingnya Bu? Terserah Pak Ustaz lah. Saya kubur lah ya. Iya, tak mungkin nenek tuh kubur sudah tua. Tentu saya waktu itu masih bujangan saya. Udah nggak apa-apa. Bujangan udah dosen aku, bukan kaleng-kaleng aku. Umur 22 tahun saya sudah pegawai negeri golongan 3. Dosen saya lulusan terbaik Universitas Sumatera Utara. Kalau aku bahasa Inggris nggak perlu pakai teks, nggak perlu. It is time to. Nggak ada itu. Maka saya pun ambil cangkol. Di depan rumah saya masih ada tanah kosong. Di sini ajalah aku tanam, saya pikir. Bawa cangkol saya ke anjing itu, saya taruh pinggir. Masuk saya ke rumah ambil cangkol. Tiba-tiba anak Tampu Bolon ini keluar. Anaknya masih SMP. Kelas 1 gitulah. Pak Tengku katanya. Mau ngapain itu? Mau ngubur anjing. Itu anjing Bu Ajah mati, mau saya kubur. Lari-lari dia ke rumah, dikasih taunya bapaknya. Keluar Tampu Bolon bawa karung. Karung plastik, karung beras. Dia tanya, Tengku, mau diapakan itu anjing? Kubur, kata Bu Ajah, kubur. Mau kubur? Nggak usah, serahkan sama saya, katanya. Ya, untuk apa Bapak? Mau kurendang, katanya. Mainkanlah, gue bilang. Nggak jadi awak kuburnya ya. Dimasukkannya lah ke karung, dipikulnya. Anaknya ketawa-ketawa saking senang. Anaknya, emak, diribak sama Tampu Bolon ini begitu. Saya pun masuk, diam aja saya kan. Dalam hati saya, iyalah pula, sama dia halal pula anjing, ya kan? Kan nggak mungkin saya bilang, Tampu Bolon, apa? Kan ada sahamku di situ, 5 potong dong. Tentulah tidak, lakum dinukum. Sore, tiba-tiba berasap rumahnya Tampu Bolon. Masuk asapnya ke kamar tidur saya. Bau sengit, muntah-muntah saya. Saya buka jendela, muntah-muntah, weh. Saya bilang, apa ini? Ibu saya dari belakang bilang, itu dibakar anjing. Ibu saya nggak tahu anjing Pak Haji itu mati, nggak tahu Ibu Haji itu mati. Tapi bau itu ibu tahu, ibu saya tahu. Ini bakar anjing Tampu Bolon. Oh iya memang anjing Bu Haji, gue bilang. Supaya habis bulunya, rupanya bukan dicukurnya, bakarnya. Menjerit laku, Tampu Bolon, bulunya bau. Gak lama dipukulnya, ketepuk, mati, nggak jadi dibakar dia. Entah apalah bikinnya, mungkin dikulitinya atau dicukurnya, nggak tahu lah. Besok pagi jumpa dia, pagi-pagi sama saya mau kerja, dia pun mau kerja. Sorry Pak Jul, kemarin sempat muntah-muntah ya. Iya, bulunya. Iya, ku bakar, lupa aku katanya. Kami tidak pernah bermusuhan. Sampai saya pindah ke Jakarta tahun 98. Kami berpisah rumah. Sekali-sekali kalau jumpa ya masih tetap aja biasa. Itulah toleransi itu. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita jalan masing-masing, bukan campur. Paham? Hari ini udah mulai dirusak. Sampai pejabat negara aja baru jadi kepala dusun, salamnya udah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Capek kali lah kau.
Cukuplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama lain biar. Ternyata agama lain nggak buat itu. Nggak ada pejabat Hindu mengasih salam seperti itu. Menteri agama Hindu dia kasih salam apa? Selamat pagi. Saudara-saudara sekalian. Menteri agama yang lain Buddha begitu juga. Selamat siang. Tiba-tiba kita 6 salamnya. Gatal-gatal kali orang Islam. Kita toleransi Pak, ada 6 agama. Ya biar aja masing-masing, betul? Kok campur-campur? Bayangkan kalau Presiden Indonesia pidato di PBB, ada 100 agama di dunia, disalamnya 100-100, diturunkan kawan, turun Pak, udah habis waktunya. Ini pemikiran-pemikiran yang sesat dan tidak masuk akal. Selain melawan Al-Quran, melawan hadis Nabi, juga tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 1940. Semoga ceramah hari ini ada manfaat. Banggalah jadi orang Islam. Hiduplah dengan cara Islam. Matilah dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan murtad sampai mati. Siap? Siap.